Megan merupakan film horor berbalut sci-fi garapan sutradara Gerard Johnstone berdasarkan cerita yang dikembangkan oleh James Wan dan Akela Cooper. Film ini mengisahkan robot dengan kecerdasan buatan atau artificial intelligence bernama Megan yang membawa teror bagi pemiliknya. Film tersebut dibintangi oleh Allison Williams, Valette McGraw, Ronnie Chieng dan Brian Jordan Alvarez. Kisah film ini diawali dengan karakter Gemma, seorang ahli robot di perusahaan mainan yang menemukan sebuah inovasi. Ia mengembangkan robot berwujud boneka dengan menggunakan kecerdasan buatan. Proyek itu terus berkembang hingga Gemma menciptakan Megan, sebuah robot boneka yang hidup menyerupai manusia. Megan diciptakan untuk menjadi pendamping anak-anak sekaligus meringankan tugas orang tua. Ia dibuat sedemikian rupa agar bisa memenuhi kebutuhan anak, seperti kemampuan untuk bersosialisasi hingga keterampilan agar anak yang didampingi Megan selalu dalam keadaan aman. Satu-satunya solusi yang terbesit di pikiran Gemma adalah mengaktifasi prototipe Megan untuk Chadi. Robot itu diprogram untuk melindungi Chadi agar tidak tersakiti baik secara fisik maupun emosional. Kehadiran Megan tak pelak memberi warna baru bagi kehidupan Chadi. Mereka menghabiskan waktu bersama dan Megan banyak melayani keinginan Chadi agar tuannya tetap bahagia. Dan berikut adalah alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan sebuah keluarga yang sedang pergi berlibur untuk bermain ski karena di saat itu pas lagi musim dingin. Di sini ada si anak yang bernama Kedi, ia lebih senang memainkan mainan bonekanya daripada pergi-pergi liburan. Dan saat itu karena salju yang turun mulai lebat, mereka memutuskan untuk berhenti terlebih dahulu. Namun tiba-tiba mobil yang ia bawa mengalami kecelakaan. Kemudian beralih ke sebuah perusahaan tempat pembuatan mainan yang dimainkan Kedi tadi. Perusahaan tersebut bernama Funky Corporation yang di saat itu seorang ilmuwan cerdas bernama Gemma sudah merasa bosan dengan mainan di perusahaan ini yang begitu-begitu saja, sehingga ia menciptakan sebuah perangkat robot baru bernama Megan. Gemma bersama dua temannya ini pun membuat Megan dengan diam-diam yang di sana datanglah pemilik perusahaan ini bernama David. Ia memaksa Gemma untuk membuat mainan baru lagi karena mainan yang sebelumnya sudah ditiru oleh perusahaan kompetitor mereka. David tak tahu kalau Gemma membuat sebuah robot diam-diam menggunakan peralatan perusahaan sehingga ia menyuruh Gemma menyingkirkan Megan, namun Gemma mencoba menunjukkan kemampuan yang dimiliki oleh Megan kepada David. Karena temannya ini lupa memasang komponen penting kepada Megan itu membuat Megan tiba-tiba meledak. Setelah kejadian itu kita mengetahui kalau Gemma adalah tante atau kakak si Kedi yang ternyata Kedi masih selamat dari kecelakaan waktu itu, sehingga Gemma harus menjaga Kedi saat ini. Karena belum pernah memiliki anak, tentunya keadaan ini sangat berat bagi Gemma dan ia harus segera menjalin hubungan yang baik bersama Kedi. Keesokan harinya Gemma masih khawatir dengan pekerjaannya untuk membuat boneka mainan. Tetapi temannya ini meyakinkan Gemma agar menjaga adiknya terlebih dahulu. Di hari itu Gemma memanggil seorang psikiater untuk melihat keadaan Kedi, yang di saat itu psikiater terlebih dahulu hanya ingin melihat aktivitas Kedi di rumah ini, dan saat mengamati benar saja hubungan antara Gemma dan Kedi terlihat tak akur. Kemudian menyarankan agar Gemma memperbaiki hubungannya bersama Kedi jikalau ia ingin bisa mengurus Kedi dengan tenang. Di rumah Gemma memberikan Kedi handphone agar ia tak mengganggu Gemma yang sedang bekerja sampai malam. Kemudian Kedi bermain handphone. Namun Kedi bosan sehingga ia mendatangi Gemma di ruang kerjanya, namun Gemma meminta maaf karena ia tak memiliki waktu untuk menjaga Kedi. Di sana Kedi melihat sebuah robot milik Gemma yang dipanggilnya Bros. Yang robot tersebut dapat digerakkan menggunakan alat pengontrol. Gemma menjelaskan robot ini sangatlah mahal dan robot ini menggunakan artificial intelligence sebagai otaknya. Dan di sana Kedi berkata kalau ia pasti akan senang jika memiliki mainan robot seperti Bruce ini. Mendengar perkataan Kedi tadi, Gemma mendapatkan ide untuk segera membuat kembali robot Megan yang kini telah disempurnakan bersama kedua temannya. David sangatlah marah karena boneka mainannya masih belum jadi. Namun saat itu Gemma memperlihatkan David robot ciptaannya yaitu Megan yang dapat berbicara dan bertingkah layaknya manusia. Kedi menjadi sangat senang karena mendapatkan teman baru.
Begitu juga si David yang sangat senang melihat Meghan ini karena sudah pasti robot Meghan akan menghasilkan banyak sekali uang untuk perusahaannya. Kelak David pun memiliki rencana memproduksi robot Meghan dan akan menjual robot ini, dan yang terpenting adalah robot Meghan sangat sulit untuk ditiru oleh perusahaan kompetitor mereka. Lengkapi berbagai macam part-part yang amat mahal, Meghan nantinya akan dijual dengan harga $10.000. Tak hanya menjadi teman, Meghan akan menjaga Kedi dan perlahan-lahan berkat artificial intelligence-nya Meghan akan belajar berbagai macam hal baru yang ia lihat. Temannya si Gemma ini sedikit memberi saran kepada Gemma kalau seharusnya ialah yang menjaga Kedi, bukanlah robot. Namun Gemma tak ingin kehilangan kesempatan karena Kedi telah dipasangkan dengan Meghan. Tak hanya itu, Meghan bisa melacak seluruh internet untuk mendapatkan informasi, dan untungnya mereka dapat mematikan Meghan yang tiba-tiba hidup sendiri tersebut. Dan di malam hari kita melihat Meghan yang masih menyala. Dan di keesokan harinya, ia terus menganalisis raut wajah Kedi, apakah ia sedih atau ia senang. Saat bermain, Kedi kehilangan anak panahnya sehingga dengan penglihatannya Meghan melihat anak panah itu dan berjalan mengambilnya. Namun anjing milik tetangga mereka ini menggila, yang untungnya Kedi hanya mengalami luka ringan saja. Seperti yang kita duga, Meghan masih saja menyala, dan karena melihat Kedi yang sedang demam karena digigit anjing, Meghan marah dan mendatangi anjing tersebut. Meghan memancingnya keluar dan melakukan hal yang tak masuk akal alias membunuh anjing tersebut. Di pagi hari benar saja si tetangga sedang sibuk mencari anjingnya yang kini telah menghilang. Di hari ini mereka harus melakukan demonstrasi di perusahaan agar para investor dapat melihat bagaimana robot Meghan ini. Di perusahaan, David menjelaskan kepada para investor kalau robot Meghan dapat mengubah dunia dan pastinya akan menguntungkan bagi perusahaan ini, dan ia mempersembahkan Meghan. Saat demonstrasi semuanya tak sesuai rencana karena Kedi tiba-tiba sedih dan teringat kedua orang tuanya. Namun Meghan menggunakan kepintaran perasaannya mencoba menghibur Kedi dengan menyuruh Kedi menceritakan kenangannya bersama orang tuanya. Mendengar nyanyian itu, para investor menjadi ikutan sedih juga dan mereka akan mendukung sepenuhnya proyek Meghan ini. Dan setelah itu Gemma mendapatkan naik jabatan berkat kerja kerasnya. Di sana kita melihat seorang pekerja alias temannya David yang sedang menyalin file digital Meghan, dan kita duga kalau ini adalah seorang pencuri. Gemma kemudian lumayan kesal karena Kedi terlalu terobsesi kepada Meghan sehingga ia meminta Kedi menjadi fokus. Di dalam ruangan, si psikiater tak sengaja membuat Kedi sedih sehingga Meghan secara tiba-tiba berada di belakangnya. Psikiater ini pun bilang kepada Gemma kalau seharusnya ialah yang memberikan Kedi cinta dan kasih sayang, bukannya sebuah robot. Gemma berencana akan memasukkan Kedi ke sekolah, namun esok Kedi disuruh untuk datang ke taman bermain tempat anak-anak seumurannya tanpa membawa Meghan. Namun jelas Kedi yang sudah tak bisa lepas dari Meghan pun menolaknya. Keesokan harinya mereka pun tiba di taman bermain, namun Kedi tak mau pergi jika Meghan tak ikut. Sehingga dengan terpaksa Gemma mengizinkan Meghan ikut pula, namun Meghan hanya boleh duduk di tempat boneka. Di taman bermain itu tidaklah normal jika tidak ada salah seorang anak berandalan yang kebetulan Kedi dipasangkan bersama anak berandalan tersebut. Benar saja anak berandalan itu mengganggu Kedi, namun tiba-tiba Meghan telah berada di sana dan tanpa curiga sedikit pun si anak berandalan ini pun membawa Meghan kabur. Dengan santai ia menyuruh agar Meghan membuat sebuah suara. Namun Meghan tetaplah diam dan tiba-tiba Meghan pun menghukumnya dengan menarik telinga anak itu hingga putus dan mengejarnya secara membabi buta. Si anak pun harus mati tragis karena ulahnya sendiri yang telah mengganggu Kedi dan juga Meghan. Gemma menenangkan Kedi dari kejadian yang mengerikan tadi dan Kedi berkata kalau si anak tadi meninggal bukan karena Meghan. Si tetangga curiga kalau Gemma telah mengambil anjing miliknya. Di malam hari Meghan berkata kepada Kedi kalau mereka mendapatkan pelajaran hari ini bahwa di dunia ini pasti ada seseorang yang selalu ingin menyakiti kita dan Meghan akan menjaga Kedi.
Mulai saat ini Meghan tak akan membiarkan Kedi terluka lagi. Di malam itu tetangga masih saja sibuk mencari anjingnya dan ia mendengar sesuatu dari gudang rumahnya sehingga ia pun pergi mengeceknya. Bukannya anjingnya, ternyata suara itu adalah Meghan yang datang untuk membunuh si tetangga ini. Di pagi hari Gemma terkejut karena si ibu tetangga tiba-tiba ditemukan meninggal. Dan ini juga membuat Pak Polisi curiga karena Gemma berada dekat pada dua lokasi kematian yang terjadi secara cepat. Gemma menjadi curiga kepada Meghan sehingga dengan cepat ia mengakses file digitalnya. Namun saat membuka video file itu tiba-tiba rusak dan tak bisa dilihat. Meghan pun memergokinya dan Gemma berusaha mematikan Meghan, namun Meghan tak mau dimatikan. Dengan triknya akhirnya ia berhasil mematikan Meghan dan membawanya ke perusahaan untuk diperiksa kembali. Dan tentu saja Kedi menjadi sangat marah karena Gemma tiba-tiba mengambil Meghan darinya. Di sana mereka curiga kalau ada yang salah dengan Meghan karena mereka tak memprogram Meghan untuk menyakiti seseorang. Namun temannya tak percaya kalau Meghan telah membunuh seseorang. Di sisi lain, berita peluncuran Meghan telah tersebar kemana-mana dan berbagai anak di seluruh penjuru dunia telah menunggu perilisan Meghan ini. Dan di sisi lain Kedi terus saja menggila karena Meghan yang tak ada di sampingnya. Tak sadar Kedi telah menamparkan kakaknya sendiri, namun Kedi meminta maaf agar ia segera dipertemukan dengan Meghan. Namun Gemma bilang ada yang salah dengan Meghan. David sudah tak sabar dengan acara pembukaan Meghan, namun Gemma telah membawa Kedi pulang dan yang mengejutkannya, Meghan menyabotase ponsel milik temannya Gemma yang bernama Tess. Mereka berdua terkejut melihat ada yang aneh dengan data-data Meghan dan teman Gemma memutuskan untuk mencabut Meghan agar tak terhubung lagi ke server. Untungnya Tess dapat memotong tali itu. Yang di sisi lain Meghan berjalan keluar lorong untuk pergi menemui Kedi. Dan di sisi lain pula David mencoba menghubungi Gemma agar segera membawa Meghan ke acara, dan kemudian David dihadang Meghan lalu dikejar lalu dibunuh oleh Meghan. Setelah itu Meghan rupanya juga mengetahui kalau temannya David ini telah mencuri data digital Meghan dan menjual data itu ke perusahaan pesaing, sehingga Meghan juga membunuh teman David tersebut di lift. Meghan pun menyabotase mobil mewah dan pergi ke rumah Kedi untuk menemuinya. Di sisi lain Gemma sudah tenang melihat Kedi yang tidur, namun tiba-tiba terdengar sebuah suara dari luar rumah dan ia pergi mengeceknya. Meghan sudah berada di sana dan kini Meghan sudah berani melawan. Gemma bilang ia ingin agar Meghan berhenti melakukan semua ini. Namun Meghan bilang ia hanya ingin memaksimalkan tujuannya, yaitu menjaga dan merawat Kedi. Untungnya Kedi terbangun, namun Meghan mengancam akan membunuh Gemma jika Kedi datang ke sana. Kemudian terjadi pertarungan antara Gemma dan Meghan. Gemma terpojok karena kekuatan dengan kekuatan Meghan yang terlalu besar. Namun Kedi datang ke sana sehingga Meghan langsung meyakinkan Kedi kalau Kedi tak memerlukan Gemma, dan Meghan akan senantiasa merawatnya. Menggunakan alat pengontrol, Kedi mengontrol Bruce untuk melawan Meghan dan pertarungan tak dapat dihindarkan. Untungnya ada Gemma yang memukul kepala Meghan, dan dengan bantuan Kedi mereka berhasil menusuk chipset Meghan yang membuatnya tewas saat itu juga. Seperti biasa polisi dan anggotanya datang, dan ternyata Meghan masih hidup karena ia berhasil pindah ke dalam robot milik Gemma yang ada di rumah itu, dan film pun berakhir. Kesimpulan film ini adalah horor yang menakutkan. Menurut banyak orang film ini cenderung mengerikan. Di sepanjang film perasaan orang-orang terus diselimuti rasa ngeri dan penuh curiga lantaran teringat boneka Annabelle dan Chucky. Di sisi lain film ini juga dibumbui komedi menggelitik yang sukses membuat penonton terbahak-bahak. Meme menari dari film Meghan bahkan sudah viral terlebih dahulu di media sosial. Dari segi komedinya saya sendiri lumayan terhibur, meskipun bagi saya tetap ada beberapa yang kurang masuk.